Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bu Novi akan menjelaskan tentang rukhsah. Islam itu memudahkan, tidak menyulitkan pemeluknya. Tujuan pembelajaran yang pertama, memahami konsep pengertian rukhsah. Yang kedua, memahami macam-macam rukhsah. Yang ketiga, mengidentifikasi jenis-jenis rukhsah. Dan yang keempat, menganalisis hikmah rukhsah. Pengertian rukhsah. Menurut bahasa, rukhsah artinya keringanan atau kelonggaran. Sedangkan menurut istilah, perubahan hukum dari hukum asalnya karena sebab tertentu dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dan keringanan. Konsep. Dengan rukhsah, keringanan diperoleh umat Islam untuk melaksanakan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada keadaan tertentu. Misalkan, sedang perjalanan boleh sholat jamak. Rukhsah dapat memberikan pengecualian atau membolehkan prinsip umum disebabkan keterpaksaan, darurat, dan kebutuhan. Misalkan makan bangkai karena kelaparan. Kewajiban tetap harus dilaksanakan sesuai dengan hukum asal. Akan tetapi, boleh ditinggalkan atau diganti pada bentuk lain, karena sebab atau kondisi tertentu. Contoh rukhsah. Puasa Ramadan hukumnya wajib, akan tetapi seseorang boleh tidak puasa dikarenakan sedang dalam perjalanan atau sakit dan harus digantikan di hari lain. Dua macam rukhsah. Yang pertama, rukhsah yang mengandung istihsan atau kebaikan. Pelaksanaan azimah atau rukhsah dapat dipilih oleh seseorang apabila rukhsah yang dipilih itu lebih baik. Contohnya, musafir tidak berpuasa pada Ramadan. Yang kedua, rukhsah yang menggugurkan hukum azimah. Hukum yang awalnya haram dapat menjadi halal karena rukhsah dalam keadaan tertentu. Contohnya, makan dan meminum bangkai pada saat keadaan tertentu yang dihalalkan. Rukhsah dalam sholat. Yang pertama, kemurahan bagi musafir. Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar sembahyangmu. Jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir, sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 101. Yang kedua, sholat sambil duduk atau berbaring bagi orang yang sakit. Rukhsah dalam puasa. Yang pertama, bagi orang yang sakit. Penderita sakit berat seperti stroke, ginjal, juga penyakit parah lainnya diberi keringanan dalam berpuasa. Begitu pula keringanan berlaku bagi penderita sakit yang dirinya diharuskan meminum obat secara teratur, baik pagi maupun siang hari. Penyakitnya bertambah parah apabila tidak diobati. Bagi mereka, mengganti di hari lain apabila sudah sembuh. Apabila tidak ada harapan sembuh, maka menggantinya dengan membayar fidyah. Rukhsah dalam puasa. Yang kedua, orang yang sedang berpergian atau musafir, mereka yang sedang di perjalanan minimal 81 km, diperbolehkan meringkas sholat. Boleh juga meninggalkan puasa jika perjalanannya itu berat. Orang-orang dengan pekerjaan dalam perjalanan secara terus-menerus, seperti pengemudi taksi, kereta api, kru pesawat terbang, dan lain-lain, diperbolehkan tidak melaksanakan puasa jika itu memberatkannya. Namun, mereka wajib mengganti puasanya di hari lain, dan wajib berpuasa jika perjalanan itu tidak memberatkannya. Rukhsah dalam puasa. Yang ketiga, bagi wanita haid atau nifas. Wanita yang haid atau nifas wajib meninggalkan puasa dan menggantinya puasanya pada bulan lainnya atau puasa qadha. Rukhsah dalam puasa. Bagi wanita hamil atau menyusui.
Kedua perempuan ini yang hamil atau menyusui wajib mengganti puasanya sebagaimana orang yang sedang sakit. Kalau khawatir puasa akan menjadi mudarat kepada dirinya sendiri atau pada anaknya, keduanya diwajibkan mengganti puasanya dan membayar fidyah kepada fakir miskin atau hanya takut akan menimbulkan mudarat bagi anaknya. Selanjutnya, rusa dalam puasa. Bagi lansia atau orang yang sudah tua renta. Orang yang tua renta tidak mampu lagi melaksanakan puasa dan dibolehkan meninggalkan puasa, serta menggantinya dengan membayar fidyah jika lansia tersebut tidak mampu bayar pihak keluarga yang membayarnya. Fidyah diberikan berupa beras mentah atau sejenisnya 1 mud atau 0,75 liter. Fidyah ini dapat diberikan pula berupa makanan jadi atau siap saji. Rusa dalam zakat. Yang pertama, zakat fitrah dapat dibayar dengan uang. Zakat fitrah umumnya dibayar oleh jenis makanan pokok langsung seperti beras. Yang kedua, pembayaran zakat dilakukan oleh pemilik zakat. Untuk kemudahan teknis, pembayaran seseorang dapat diwakilkan pembayaran zakat pada orang lain. Yang ketiga, pembayaran zakat fitrah bertujuan untuk membagikan fakir miskin pada saat hari raya. Namun demikian, pembayarannya bisa dilakukan beberapa hari sebelum Idul Fitri. Rusa dalam haji. Yang pertama, ibadah haji diperuntukkan bagi orang yang mampu. Yang kedua, haji dilaksanakan sekali seumur hidup. Yang ketiga, pelaksanaan ibadah haji boleh ditunda meskipun sudah mampu, misalnya ada wabah. Yang keempat, cara melaksanakan haji boleh milih tamattu, qiron, atau ifrad. Yang kelima, pelaksanaan ibadah haji boleh dikerjakan orang lain atau badal haji. Yang keenam, pembayaran dam boleh digantikan dengan puasa. Hikmah rusa. Yang pertama, mempermudah pelaksanaan syariat Islam. Agama tidak menghendaki kesukaran atau kesulitan. Yang kedua, pembuktian bahwa syariat Islam tidak kaku dan tidak pula ekstrim. Yang ketiga, menguatkan istiqomah dalam ibadah dan cinta ajaran Islam. Yang keempat, mendorong sikap saling disiplin dan saling menghargai. Sekian penjelasan dari Bu Novi mengenai bab rusa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.